pas ketika aku dihadapkan sama suatu kekalahan, aku kayak egonya tuh kayak tersentak gitu, dan itulah yang nggak bagus gitu. Misalkan dalam tanda kutip, hal yang aku sangat takutkan waktu itu adalah bukan kayak perceive winnersnya atau gitu, tapi malah perceive value-nya gitu. Jadi kalau emang teman-teman punya suatu target atau apapun, mungkin would be better kayak tanya reason behind, kayak kenapa mau ngelakuin itu gitu. Karena dulu aku ngeliat competition as best as a transaksional aja, kayak menang terus apa, dapat duit, dapat benefit gitu. Tapi harusnya mungkin orang ngeliat prestasi itu adalah salah satu bentuk pertumbuhan diri gitu. Jadi kayak ketika kita gagal, is it a part of personal growth juga anyway. Jadi kita nggak ngerasa kayak terlalu terpressure meskipun kita nggak dapat apa yang kita tidak inginkan, seperti itu sih. Halo Kema Open VJ, kembali lagi di MPM News Podcast Edition episode 4. Bareng gue Andika Dan gue Luna. Kali ini kita bakal bahas topik yang tentunya relate banget nih ya buat teman-teman Kema Open VJ dan tentunya buat kita juga ya Bang. Pasti dong, kira-kira apa ya temanya ya? Coba kita sebutin bareng-bareng deh. Boleh deh. IPK penting, Tapi soft skill juga gak kalah penting. jadi mana Nah nih yang lebih penting? Sekarang coba deh pikirin, kita semua tahu IPK sering jadi ukuran utama di kampus kan, jadi tolak ukur pertama gitu di bidang prestasi akademik. Tapi di sisi lain soft skill juga penting. Jadi bagaimana cara kita menyeimbangkan keduanya? Apakah IPK yang tinggi bisa menjamin sukses, atau soft skill juga justru jadi kunci utamanya? Nah, untuk ngebahas ini semua, kita udah ngajak narasumber yang keren banget nih. Bener banget ya Bang Dika. Jadi kita tuh udah ngajak salah satu narasumber kita yang keren banget. Ada Bang Zaim di sini. Beliau dari Fakultas Teknik Angkatan 2022 dengan berbagai prestasi yang sungguh gemilang. Mungkin kita spill dikit kali ya. Apa aja sih yang udah Bang Zaim lakuin nih? Yang pertama, yang paling hot banget nih, beliau menjadi Project Officer dari Belfast tahun 2025 alias dari tahun ini. Terus yang kedua, dia juga pernah menjadi Project Officer di Patribera tahun 2024. Yang ketiga, dia juga menjadi founder Veteran Consulting Club. Dan yang keempat, dia menjadi CEO Student X CEOs Jakarta Chapter Batch 12. Keren banget gak sih Bang Dika? Wah, ini sih udah bukan keren lagi ya. Ini sih udah menjadi panutan semua mahasiswa lah harusnya. Bener banget. Nah, selain yang tadi udah aku sebutin ya teman-teman, Bang Zaim tuh masih punya banyak banget hal keren lainnya. Tentunya akan kita bahas deh, kita kupas tuntas deh kali ini. Mungkin kita sapa dulu ya Bang Jain ya. Hai Bang Jain. Halo Bang Zaim. Gimana nih kabarnya? Wow, senang banget karena hari ini aku bisa nyapa-nyapa sama teman-teman Kema semua. Udah lama banget aku gak nyapa-nyapa teman-teman mahasiswa di sini. So happy to be here again. Sebagai mahasiswa tua, jadi kayak ya balik di kampus kayak seru. Oh, oke Bang. Abang kan kita kan tahu nih Abang nih sebagai mapres lah jatuhnya. Nah, kira-kira ada kesibukan apa nih Bang akhir-akhir ini? Apakah lagi fokus kuliah aja atau ada kegiatan lain di luar kampus Bang? Oke, thank you sebelumnya. Mungkin aku sedikit kenalan lagi ya sama teman-teman. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Zaim. Aku di sini mahasiswa Teknik Industri angkatan 22. Kalau ditanya sekarang kesibukan lagi ngapain, alhamdulillah aku sekarang as a full time consultant gitu di salah satu consulting firm di Indonesia. Dan currently lagi megang beberapa project freelance, tapi yang sekarang lagi aku fokusin adalah I'm a part of festival director dari Belfast atau Wilanegara Festival Vol 7. Dan itu sih paling kalau sekarang yang memang lagi aku fokusin, karena this is the big dream gitu dari teman-teman Kemah gitu kan, untuk bisa bikin festival musik gitu. Dan ya, I think itu aja sih buat kesibukanku sekarang selain di luar kuliah. Keren banget sih Bang. Kacau, keren banget sih parah. Ya, apalagi yang katanya Belfast kali ini tuh Belfast yang ditunggu-tunggu nih karena bintang tamunya banyak. Iya. Nah, kalian penasaran gak sih dengan kehadiran beliau kita bisa menambah pengalaman menarik gitu? Apa aja yang bakal kita bahas untuk memperkaya diskusi kita di hari ini? Kita juga dapat ngambil perspektif yang lengkap tentang pentingnya IPK dan soft skill. Jadi, yuk kita langsung ke pembahasannya aja. Aku pengen tanya deh nih Bang Zaim. Apa tuh? Kan Bang Zaim nih banyak banget kan ya kegiatannya. Kira-kira boleh tahu nggak sih kayak titik awal atau motivasi awalnya Bang Zaim untuk ikut semua ini tuh kenapa? Apakah dari dorongan dalam diri atau justru ada dukungan nih dari orang-orang sekitar yang buat Bang Zaim tuh pengen jadi orang yang bisa terus melangkah maju? Oke, thank you buat pertanyaannya. Kalau misalkan ditanya kenapa aku pengen sampai di titik ini, sebenarnya alasannya pertama karena aku anak UPN. Jadi UPN is not my first choices, and then
after that aku ngerasa nge-realize kalau kayaknya kalau jadi anak UPN tuh gak bisa cuman diem dan kuliah aja gitu. Jadi kayak first thing first, waktu itu pas aku SMA dan teman-temanku bisa masuk ke UI, bisa masuk ke ITB, ke UGM, dan aku malah ada di sini. Bagus, UPN bagus, cuman ya this is not my dream. Itulah yang ngebuat aku kayak gimana ya caranya tetap bisa jadi anak UPN tapi nggak dikenal orang jadi anak UPN. Itu adalah sentence pertama yang aku pikirin gitu. Kayak aku nggak mau ketika orang lihat Zaim kayak Zaim anak UPN. Aku nggak mau gitu. Dan soalnya kenapa I'm trying every opportunity I did. Gitu. So ya misalkan di tahun pertama aku coba untuk ikut lomba dari A sampai Z gitu. Terus di tahun kedua aku mungkin aktif di organisasi. Alhamdulillah aku di tahun ketiga udah mulai magang pertamaku meskipun teman-teman yang masih kuliah gitu. Even sekarang ya alhamdulillah di tahun keempatku gitu. Kayaknya hampir setiap tahun aku selalu bisa bawa kontribusi ke kampus, tapi aku juga bisa punya kayak personal growth gitu. But simple kayak intinya, aku nggak pengen ketika orang lihat Zaim tuh jadi anak UPN. Itu adalah motivasi dasar sih simple. Jadi kayak karena kalau kita punya personal branding yang bagus, kalau kita punya segala sesuatu, even kayak bikin impact di kampus atau kayak kita punya jago dalam suatu hal, itu kayaknya akan lebih unggul dan lebih bagus kalau dikenal orang. So ya, the simple like that sih motivasi aku dari awal. Oke bang, berarti kan abang kan kayak kalau dilihat dari belakang nih ke belakang, abang kan kayak ngerasa aku tuh bukan dipanggil Zaim doang, apalagi dari UPN kan. Nah, kira-kira dari abang sendiri nih ada perubahan signifikan nggak setelah abang melakukan banyak kegiatan, apalagi tentang menjadi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa aktif di UPN PJ Veteran Jakarta ini, Bang? Oke, kalau misalkan ditanya selama mungkin kurang lebih hampir mau 4 tahun berarti udah di UPN ya. Aku ada 3 hal yang aku rasa sangat signifikan ketika aku aktif gitu. Dan itu di luar dari akademik ya. Yang pertama adalah network gitu. Aku ngerasa ketika aku pertama kali maba masuk di sini gitu, aku nggak langsung ikut himpunan gitu. Jadi kayak aku ikut ke organisasi luar juga. Dan itulah yang ngebuat aku di tahun pertama punya tim yang aku anak UPN sendiri, padahal teman setimku tuh ada anak UI, ITB, dan UGM gitu. Kayak bayangin dalam satu tim isi 4 orang, tapi yang 3 tuh top 3 university, yang satu anak UPN gitu. Kayak mungkin kalau juri lihat kayak ini siapa, ya kan? Cuma kayak that's the one of importance ketika aku emang ngeliat maba dan kayak yaudah deh kayaknya kalau di kampus aja kayaknya aku kurang growth nih gitu. Jadi kayak aku coba main lah keluar. Jadi pertama networking sampai sekarang gitu kan. Even alhamdulillah kayak dengan adanya aku sampai di titik ini gitu, kayaknya untuk bisa ketemu sama teman-teman kayak influencer di media atau kayak di industri aku sekarang bergerak tuh, this simple things karena udah based on trust gitu. Dan yang kedua itu lebih ke arah dipercaya banyak orang gitu. Aku ngerasa dengan aku selama 3 tahun di sini banyak ngelakuin another things gitu ya, kayak dari pihak kampus, dari teman-teman Kema gitu kan, atau bahkan kayak teman-teman semua kayak ngelihat aku kan kayak Kak Zaim as a A, Kak Zaim as a B, Kak Zaim as a C gitu. Itu yang ngebuat kayak ternyata dipercaya orang tuh seru gitu. Ternyata dikasih kepercayaan sama orang itu seru, nggak yang kayak kamu tuh susah untuk nge-push diri kamu dan akhirnya stand out. Itu tuh nggak susah ketika kamu udah dipercaya sama orang gitu. Dan yang ketiga, ketika kamu belajar sama suatu hal, yang penting adalah kamu punya technical dan soft skill gitu. Nah itulah yang nggak diajarin sebenarnya di kampus teman-teman. Di kampus kita bener-bener diajarin full tentang kuliah gitu kan. Tapi sebenarnya di kampus itulah kita harus nyari hal-hal yang tidak dipelajari di kampus atau di kelas, which mean berarti technical maupun soft skill. 3 itu sih yang akan aku rasain signifikan. Jujur setelah dengar cerita Bang Zaim, aku jadi ngerasa kalau Bang Zaim tuh orangnya suka bereksplorasi gitu ya. Betul, Kayak suka banget coba tantangan baru. Tapi pernah nggak sih Bang kayak di satu titik ngerasa takut kehilangan semua yang udah diraih gitu? Kalau misalkan kamu tanya apakah aku takut, aku cerita sedikit. Jadi di awal tahun ini, kurang lebih di 1 semester ke belakang, aku tuh udah sama sekali nggak pernah menang lomba satupun. Dan akhirnya aku memutuskan di semester kemarin itu adalah semester terakhir untuk aku ikut competition. At least itu adalah semester terakhir gitu. Waktu itu aku punya mindset yang kayak Zaim, nama tengahnya itu adalah winner gitu. Dan ngebuat itu yang kayak pressure banget ke diri aku gitu. Karena in the my last year emang ya beneran gitu. Ternyata winner rate-nya tuh sangat tinggi. Tapi pas ketika aku dihadapkan sama suatu kekalahan, aku kayak egonya tuh kayak tersentak gitu. Dan itulah yang nggak bagus gitu. Misalkan dalam tanda kutip, hal yang aku sangat takutkan waktu itu adalah bukan kayak perceive winnersnya atau gitu, tapi malah perceive value-nya gitu. Jadi kalau emang teman-teman punya suatu target atau apapun, mungkin would be better kayak tanya reason behind kayak kenapa mau ngelakuin itu gitu. Karena dulu aku ngeliat competition as best as transaksional aja kayak menang terus apa dapat duit, dapat benefit gitu. Tapi harusnya mungkin orang ngeliat prestasi itu adalah salah satu bentuk pertumbuhan diri gitu. Jadi kayak ketika kita gagal, is it a part of personal growth juga anyway. Jadi kita nggak ngerasa kayak terlalu terpressure meskipun kita nggak dapat apa yang kita tidak inginkan, seperti itu sih.
Berarti abang misal, berani mencoba kan, misal dalam tanda kutip nih, abang kan berarti transisi kan, yang tadinya Bang Jaim is the winner gitu, kayak pengen lebih mencoba, kayak lebih aktif. Gua kalah sekali, jangan langsung ngedown gitu kan, gua bisa Betul, nyoba betul. dia hal-hal baru. Nah, tapi abang pernah nggak ngedengar orang-orang nih kayak bilang Bang Jaim tuh nggak mungkin bisa di kedua-duanya, apalagi kan ini jatuhnya di bidang akademik sama di Betul. bidang keaktifan abang di UPN ini kan. Betul. Nah, kira-kira abang cara nanggapinya tuh gimana bang? Oke, yang pertama kalau misalkan kalian tanya ada istilah work life balance, apakah itu benar? That my things itu adalah not relate for me sih. Maksudnya kayak kalau emang setiap orang punya kepercayaan kalau work life balance is good, ya oke, good for you gitu. Tapi in my POV kayaknya susah untuk diminta orang untuk work life balance. Nah, in the kontekstual adalah kayak misalkan di aku aktif di akademik dan aku aktif di non akademik. Apakah it is the same day? Aku bisa, jawabannya adalah tidak gitu. Kalau kalian tanya apakah Bang Zaim IPK-nya pernah turun, ya IPK aku pernah turun gitu. Terus kedua, apakah Bang Zaim pernah apakah aku pernah dalam tanda kutip mengerjakan tugas telat atau lain semacamnya? Oh, itu jelas pernah gitu. Jadi kalau misalkan kamu tanya apakah seorang Zaim capable untuk bisa menjaga keduanya gitu kan, jawabannya adalah itu depends dengan priority gitu. Kayak pada saat itu priority kamu apa, apakah memang kamu mau fokus ke nilai-nilai atau kamu mau fokus cari keluar gitu. Yang kedua, itu tidak untuk ngelepas tanggung jawab. Akademik itu aku ngeliatnya adalah kayak tanggung jawab kamu yang memang harus kamu selesaikan 4 tahun gitu. Tapi untuk kamu belajar di luar itu adalah sebuah kayak semacam sunnah gitu loh. Kalau kamu melakukannya kayak kamu dapat pahala gitu. Tapi kalau enggak it's okay gitu. Nah, sama aku nge-treatment seperti itu. Jadi aku selama ini kalau gimana cara aku meskipun akademik mungkin kalau di kampus kayak yang penting di kelas aku belajar, tugas selesai gitu, nggak usah yang standar-standar banget, tapi at least aku punya waktu lebih banyak untuk aku main keluar gitu. Jadi in a conclusion kalau misalkan ditanya apakah capable or not untuk bisa ngebalancing dua itu, jawabannya satu depends on priority, dan ya semua orang bisa melakukan hal itu gitu, tapi it's not the same day gitu. Dan second one adalah gimana cara kalian mau trade off gitu. Trade off tuh gimana caranya kalian bisa merelakan suatu hal untuk bisa dapetin suatu hal yang lebih besar. Nah, trade offku adalah akademik gitu. Aku bukan IPK nomor 1 di kampus, meskipun aku mapres, aku bukan IPK nomor 1 di kampus atau bahkan di jurusanku gitu. Tapi kayak dengan aku bisa membagi waktu belajar secara optimal, aku punya waktu yang lebih banyak untuk bisa dapetin hal-hal lain yang mungkin teman-temanku juga belum dapat. Seperti itu contohnya. Tapi jadinya kalau kayak gitu abang pernah ngerasa nyesel nggak bang ketika ada satu hal itu yang nggak bisa abang pegang gitu? Kalau kamu tanya nyesel sih, kayaknya setiap decision itu efek sampingnya pasti ada. Salah satu hal ketika emang kita nggak dapet itu pasti nyesel. Tapi gimana caranya kamu bisa penerimaan diri itu yang lebih penting gitu. Karena kalau ditanya sampai sekarang, hal yang nggak pernah aku sesali adalah ya aku dari awal memang aktif dan tidak terlalu fokus ke akademik gitu. Nah, kalau aku misalkan balik lagi ke bab 1, kalau misalkan aku tetap fokus untuk belajar hanya di kampus, mungkin lebih banyak opportunity yang bisa aku dapat gitu. Tapi satu sisinya mungkin yang aku masih sesali kayak mungkin kalau aku lebih semangat sedikit di akademik gitu. Nah, mungkin aku bisa menjaga IPK aku misalkan contoh. Tapi in a way, konsep trade off yang tadi aku bilang itu menjadi salah satu penutup lubang yang aku buat gitu. Jadi kalau kamu bilang kayak apakah aku menyesal, sebenarnya aku enggak yang menyesal banget, karena in a way every my decisions itu aku ngerti big why-nya apa and impact ke aku juga gitu. Jadi kalau kalian nggak menyesal sama apapun yang kalian lakuin untuk ngelakuin trade off, yang penting kalian tahu big why-nya kenapa dan impact untuk diri kalian itu apa gitu sih. Tapi bang, sejauh ini ada yang memandang abang nggak kayak pernah nih abang ngerasa nggak cukup di mata orang gitu? Padahal kan abang kayak udah aktif di bidang akademik sama di bidang lain-lainnya kayak ke organisasi. Nah, menurut abang cara menyikapinya gimana bang? Oke, pertama bodo amat. Jadi mau orang lihat kayak kok Zaim udah nggak pernah upload SG kayak menang-menang lagi, atau kayak Zaim kok udah nggak pernah misalkan aktif di kelas or anything gitu, kayak our life in our hand gitu. Jadi kita nggak pernah peduli kayak orang mau ngomong apa. Even kalau aku bilang pressure dari orang lain sama pressure dari diriku sendiri untuk diriku sendiri, lebih besar pressure dari diriku sendiri untuk diriku sendiri gitu. Ketika aku tuh nggak pernah memposisikan orang lain untuk jadi motivasi untuk diriku gitu. Aku memposisikan kayak orang lain is being a benchmark atau kayak contoh aja gitu. Tapi kayak kalau kalian tanya, diriku sendiri lah yang malah yang mempressure diriku gitu. Jadi kalau misalkan ada omongan A kenapa si B, B kenapa si C, C kenapa D gitu, aku nggak pernah peduli selama ini sih. Jadi kayak karena I'm not the overthink person gitu. Jadi kayak
kalau misalkan emang ada sesuatu yang ngeganggu aku, simpel lah, either aku tinggalin atau aku selesain gitu. Dan itulah yang ngebuat aku mungkin stepping stone-nya lebih cepat lah gitu, karena aku lebih kayak misalnya do action is more better dibandingkan do more things gitu sih. Tapi jujur prinsip kayak gitu tuh bener-bener sebenarnya ngebantu banget ya buat kita tuh nggak terlalu overthink hal-hal yang memang nggak perlu sih. Betul. Karena sebenarnya variabelnya tuh tidak terikat. Sesimpel itu aja sih. Kalau omongan orang lain tuh nggak bisa kita, even kayak hari ini aja mungkin ketika aku cabut dari sini bisa aja kalian ngomongin sesuatu yang aku nggak tahu kan gitu. Tapi kayak in a way kesimpulannya adalah variabel itu memang tidak bisa kita pegang gitu. Variabel X lah. Ya, jadi ya fokus aja sama variabel terikat, itu diri kita sendiri gitu. Bener sih. Tapi kira-kira selama menjalani semua kegiatan itu ada nggak bang kayak rasa di satu titik tuh bener-bener ngerasa kayak jenuh banget, bener-bener kayak aduh capek buat apa sih ngelakuin ini gitu, pernah nggak sih bang? Oke. Kalau misalkan ditanya capek banget ngelakuin ini atau kayak ngapain harus ngelakuin ini, sekarang sih alhamdulillah aku udah nggak yang selalu bertanya kayak kenapa aku ngelakuin ini. Tapi kalau ditanya capek, ya gitu, kayak you imagine seorang mahasiswa gitu kan, kayak kerja iya, freelance iya, project iya, ngurus orang iya gitu kan, megang proker juga iya gitu kan, dan aku harus tetap harus kuliah, even harus ngurus sempro gitu kan. It's a difficult part gitu kan, untuk kamu bisa make sure semua tuh this is the best effort gitu. Cuman one thing yang selalu aku jadiin jalan keluar sekarang kalau misalkan aku capek adalah aku mau apa, aku harus ngelakuin gitu. Jadi kayak konsepnya aku lupa lagi lagunya Ariana Grande ya, kayak I see it, I want it, I like it, I got it. Asik. Gitu kayak kemarin tuh aku tiba-tiba impulsif thought aja kayak minggu lalu atau 2 minggu lalu hamin 3 minggunya kayak aku bener-bener yang lagi pack banget, terus kayak aku chat aja teman lomba aku yang aku udah lama gak lomba mereka, guys ke Bali yuk. Terus yang kayak ya udah decision Bali, oke, pesan tiket. Terus ya udah jeda 2 minggu kita ke Bali, berangkat Kamis malam, jadi kayak Jumat aku WFA, balik Seninnya ngantor. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi pas aku udah liburan dalam konteks 3 hari itu benar-benar nge-recharge semuanya. Jadi key point-nya adalah yang penting kalian tahu gitu, kayak kalian tuh bisa nge-recharge diri kalian tuh karena apa gitu kan, dan kalian bisa dan mau ngelakuin hal itu, setelah ngelakuin itu kalian benar-benar recharge gitu. Karena banyak orang yang kayak ngelakuin recharge-nya sendiri tapi kayak ujung-ujungnya cuma pengalian isu gitu. Nah, itu sih fokusnya. Iya. Tapi bang, abang tadi kan kayak abang kayak langsung kalau ada apa-apa langsung ya udah kita lepas saja, kita recharge kembali dengan liburan atau hal semacam lainnya kan bang. Tapi abang pernah nggak kayak kelimpungan banget gitu sampai burn out banget sampai kayak gua lepasin dulu dah, gua tinggal kemana, itu pernah ya bang? That's not my type sih. Kayak kita sebut itu sebagai matil ya. Iya. Itu bahasa halusnya sih tadi. Itu sebagai matil gitu. Tapi kayak it's not my type juga, karena meninggalkan itu tidak menyelesaikan in my theory. Benar-benar. Gitu. Jadi kayak aku lebih prefer kayak dicicil segala sesuatu yang endingnya adalah selesai, dibandingkan kayak aku ninggalin lama tapi ujungnya aku mepet baru aku selesaiin gitu. Karena it's not my principal thing. Gitu aja sih, kayak to being a good person, matil kayaknya nggak akan ada di dalam kamus hidupku gitu sih. Keren sih, mantap. Mungkin bang, gue pengen nanya nih bang, kayak kita kan sebagai mahasiswa nih, apalagi orang-orang yang nggak aktif di kemahasiswaan kayak di ormawa gitu. Nah, menurut abang gimana cara orang-orang nih? Kita kan kayak kuliah pulang, ada beberapa mungkin tipikal orang di kampus. Nah, selain menjadi mapres dan menjadi aktif di ormawa, mungkin ada opsi lain kah dari persepsi abang? Oke. Tapi kita harus ini dulu ya, baseline dulu. Kuliah pulang itu adalah pilihan, dan itu bukan pilihan buruk ya teman-teman. Jadi kita tidak menstandarisasi kalau mahasiswa itu yang bagus adalah mahasiswa dengan intern, mapres, jadi KBM. Jadi kayak kita nggak boleh menstandarisasi dimanapun kita kuliah dan bagaimanapun proses kuliah kita, semua orang punya jalan masing-masing gitu. Jadi kita nggak akan ngejudge di sini kayak siapapun teman-teman yang nonton kayak teman-teman ngerasa kuliah pulang is good for you, ya just good for you gitu. Kita nggak akan pernah menstandari kalau teman-teman adalah kaum yang berbeda dibandingkan kita yang memang punya pilihan masing-masing. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah aktivitas di luar kuliah itu adalah added value buat kita gitu. Kalau kita ngerasa kalau memang kita butuh value tambahan untuk dilihat di orang lain, untuk bisa dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, dikasih opportunity, maka go for that gitu, untuk bisa added value ke diri kita sendiri gitu. Dan kalau kalian tanya kayak ada apa sih ya untuk optionnya gitu, dulu sih
aku biasa kayak ngelis gitu 4 tahun. Dulu kita pas lagi maba disuruh ya, pas lagi PKKMB ya nggak sih, kayak ada penugasan Iya. bikin 4 tahun mau ngapain, upload di Instagram kan. Iya bener, sekarang di LinkedIn. Oh, sekarang kan? Oke. Dulu fun fact adalah tahun ketiga aku mau jadi KBM. Terus Lupa, Mantap itu banget. masih ada tuh arsipnya kayak terus kayak pas di semester 2 kayak oh enggak, ternyata I'm not into ke sana ternyata, dan kayak ya udah akhirnya changes gitu. Tapi kalau misalkan ditanya yang pertama itu kalian di semester 1 atau semester 2 tuh mungkin bisa lebih fokus ke cari kepanitiaan atau organisasi yang memang kalian mau di dalam dan di luar kampus. Jadi kalian biar apa ya, nyaman dulu lah untuk kenalan, cari networking gitu, cari mentor gitu. Terus dicicil kalian mungkin ikut kompetisi gitu di tahun pertama sampai tahun kedua gitu kan. Nah, kalau udah misalkan di tahun kedua, udah tuh biasa udah mulai masuk ke tahap kalian ambil sertifikasi Iya. gitu. Biasanya ada yang kayak ambil sertifikasi yang skala internasional, sertifikasi nasional, BNSP gitu, atau mungkin kayak kalian mau ada pertukaran pelajar, itu biasanya di tahun kedua tuh udah mulai buka. Nah, tahun ketiga tuh biasanya udah mulai transisi ke ranah-ranah profesional. Berarti udah mulai magang, ambil project dosen, atau mungkin kalau yang tertarik akademik ambil penelitian gitu, atau teman-teman yang tertarik sama organisasi biasanya ngambil jabatan-jabatan di ketua, BPH gitu, atau mungkin kayak bikin project eksternal gitu. Nah, barulah di tahun terakhir teman-teman biasa akan pivot tuh, akan menentukan endingnya seperti apa. Apakah akan menjadi seorang akademisi yang akan fokusnya ke penelitian terus, fokusnya ke karir yang akan full udah nyari kerja, fokusnya ke society yang berarti akan bikin misalkan organisasi, komunitas, atau kayak peduli terhadap lingkungan gitu. Intinya setiap step itu kayak punya jalannya masing-masing, tapi yang paling penting adalah do early is good than daripada late gitu. Jadi kayak sebisa mungkin ketika emang teman-teman masih di semester muda, kayak tahun pertama sampai tahun kedua lah gitu. Kayak kalau bisa cobain aja semua opportunity yang emang ada gitu, sampai yang beneran kayak capek dan akhirnya bisa menyimpulkan oke, kayaknya pipeline-nya tuh ini gitu, pathway-nya tuh ini gitu. Karena kalau semuanya dicobain sih emang capek. Tapi kalau semuanya dicobain tapi ujung-ujungnya mendapatkan apa yang kamu mau, itu akan ngerasa worthy sih. Iya. Itu. Yang penting kayak kamu bisa menyimpulkan aja dari semua yang kamu cobain, mana pathway yang mau kamu lanjutin kayak gitu. Tapi mungkin kalau dari aku sih ya Bang, kan kalau jujur kan manusia banyak maunya ya. Betul, Kayak betul. pasti banyak banget nih kan hal-hal yang ingin aku cobain. Tapi kadang tuh ya Bang, aku suka ngerasa kayak, aduh keteteran nih nggak bisa nih. Kira-kira ada gak Bang tips dari Abang kayak nentuin skala prioritasnya tuh gimana biar kita tuh bisa tetap ngehandle semuanya, tapi nggak bikin diri kita tuh keteteran gitu atau capek gitu. Oke. Biasanya sebenarnya kalau ngomongin tentang skala prioritas, kita tuh harus tahu yang namanya kapasitas diri dulu. Jadi kita bagi namanya kapasitas sama kapabilitas. Kapabilitas tuh kayak hal yang terkait dengan kita bisa apa, kita jago apa, gitu, skill-skill yang berkaitan sama diri kita. Tapi kalau kapasitas, kita gampang sakit apa enggak, kita punya waktu dalam satu hari berapa lama, kita terpotong waktu dalam satu hari misalkan di perjalanan atau kayak tanggung jawab lainnya itu berapa lama. Nah, itulah yang menentukan seberapa banyak kita akan mengambil tanggung jawab, dan itulah yang akan menentukan pula seberapa banyak prioritas kita gitu. Jadi step pertama adalah kamu tentukan dulu kapasitas dan kapabilitas diri kamu. Alhamdulillahnya misalkan cerita dia, aku adalah orang yang jarang sakit gitu. Jadi kayak dulu tuh dari teman-teman pas aku di bangku SMA sampai ke maba, kayak aku hantem aja diriku sama semuanya, dan alhamdulillah kayak oh ternyata masih kuat gitu. Akhirnya kayak aku bisa. Tapi ada juga temanku yang kayak oh ikut 2 organisasi aja bisa langsung sakit gitu. Jadi kayak teman-teman perlu ada apa ya, porsi diri, itu yang pertama. Terus yang kedua, pisahkan mana yang kayak do now sama do later itu dari awal. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu nih, oh kayaknya ada deadline yang lebih dekat, terus ada yang lebih urgent gitu, itu udah otomatis dikerjakan di awal. Tapi kalau misalkan ternyata itu lebih berat untuk diselesaikan gimana? Biasanya untuk kerjanya tuh dicicil gitu, jangan deadlineer. Kayak karena kalau misalkan kerjaan deadlineer tuh endingnya pasti akan yang nggak well gitu. Meskipun aku juga, Benar sekali. aku nggak bohong ya, aku pun pernah jadi deadlineer. Even kayak sekarang aku di kantor juga masih deadlineer maaf bos gitu. Tapi dia kayak this is the part of you when you decide to progress something gitu kan. Is anyway yang kayak bisa ngerjain secara well, which is berarti akan dicicil. Ada yang ngerjain kayak yang penting jadi selesainya, tapi selama kamu ngerti quality-nya is good for you gitu. Itu yang kedua. Jadi prioritasin mana do now sama do later based on urgency sama deadline. Terus yang ketiga adalah jangan procrastinate sih. Jangan procrastinate. Procrastinate tuh udah kayak oh my god, it's really the hell gitu. Kayak kalau kamu udah punya sifat procrastinate tuh, itu akan ngehambat kamu untuk yang kayak ngapain gitu. Maksudnya gini, kadang tuh orang ketika denger konteks procrastinate nggak jauh-jauh dari istilah nongkrong, main, pacaran, ngegame kan. Aku ngelakuin ini kok. Maksudku kayak I have a girlfriend. Aku nongkrong, aku main game juga. Jadi kayak maksudku yang penting tahu aja kapan kita harus ngelakuin ini, kapan kita harus menyampingkan ini. Udah sebenarnya gitu. Dan yang kayak aku juga kalau kalian tanya apakah aku scrolling gitu. Tapi kayak
aku di titik sekarang aku nggak punya TikTok gitu. Aku mendelete TikTok karena kayak waktu itu lumayan konsum banget di waktunya aku ketika aku lagi ada kerjaan lain gitu. Akhirnya aku mendesain kayak oh ya udah aku kalau mau scrolling Instagram aja gitu. Even kayak TikTok aku harus hold. Nah itu trade off lagi-lagi gitu. Yes. Nah, itulah cara aku untuk bisa kayak tetap menjaga skala prioritas. Yang penting hapus aja variabel yang membuat kamu tuh adalah procrastinate gitu. Ya jadi 3 itu sih kurang lebih kalau dari aku. Tapi jujur kayak kalau ngehapus hal-hal yang menurut kita prokrastinate itu kan kadang apa ya? Feeling Pasti- guilty nggak sih? Iya. Feeling guilty kan? Iya, itu biasanya Bang gimana tuh Bang? Apa malah download lagi? Waktu itu aku pernah sih Kita download. Waktu itu Iya aku lagi. pernah download TikTok lagi gitu. Cuman karena dari awal as a principal udah kuat kayak lama juga ya. Waktu itu pernah soalnya kayak weekend nih. Weekendku jadi capek gara-gara mataku dipakai 3 jam TikTokan. Jadi kayak Kita pas kayaknya lebih deh. pas siang tuh yang kayak bisa ternyata scrolling ternyata cepet banget kan gitu. Terus akhirnya kayak end my decision ya udah aku harus hapus lagi gitu karena maksudnya kayak selama kamu udah nge-treatment diri kamu mana yang bagus dan mana yang enggak, biasanya body kamu tuh akan ngasih efek gitu kayak oh ini bagus untuk jalanin so go on, tapi ini kayaknya nggak wise, kamu akhirnya mendecide untuk itu akan nge-delete gitu. Misalkan contoh kamu terbiasa olahraga gitu dan akhirnya body kamu ngerespon positif sama olahraga tersebut ya kamu biasanya akan jadi ini tuh habit. Tapi ada juga orang misalkan kayak nggak biasa lari gitu kan, bisa aja kayak dia capek karena lari tapi dia lebih oke misalkan main pedal gitu. Nah itu biasa body juga akan ngasih efek kayak kayaknya lu terlalu capek untuk lari jadi kayak lu coba olahraga lain. Nah itu salah satu example-nya gitu. Nah TikTok is my context gitu. Jadi kayak aku ngerasa waktu itu sangat konsumtif dan yang kayak malah membuat badan capek dan nggak nge-refresh gitu. Karena sebenarnya aku tipe orang yang kalau mau refreshing jalan gitu. Jadi kayak kemanapun mau ada tujuannya, mau makan, mau hangout, mau kayak cuma muter-muter, yang penting jalan dan ngelihat di luar yang sifatnya non layar gitu. Jadi kayak itu sih kalau dari aku. Tapi kan abang kan kayak ngorbanin tuh kayak nge-install sosmed yang menurut abang itu nguras konsumsi waktu banget kan. Nah abang pernah nggak sih kayak dikatain gitu kayak ih kudet banget sih, ketinggalan update banget sih, kayak masa konten ini nggak tahu, tren ini nggak tahu. Nah menurut abang itu pandangan yang sepele atau emang yang ya udah abang lepasin aja gitu? Ya jangankan dari orang, pacarku sendiri aja bilang kayak kamu tuh kudet banget sih nggak punya TikTok. Sumpah, dia bilang kayak hari gini orang udah punya TikTok kamu nggak punya TikTok, cuman kayak ya oke nggak apa-apa dan aku nganggapnya itu hanya bercanda aja. Maksudku kayak ya oke kayaknya memang sekarang udah jadi normal thing kalau orang punya TikTok karena kan memang orang pasti scrolling dan TikTok is the one of best choices. Tapi in my scope kayaknya enggak gitu. Dan kayak aku nganggapnya balik lagi di poin awal kita bilang tadi, obrolan orang adalah variable tidak terikat, variable X gitu. Jadi aku nganggapnya kayak I'm not take it serius gitu. Jadi kayak kadang kalau dia ngeledek kayak kamu kudet banget sih gitu. Lah kamu lolot gitu. Iya juga sih. Jadi kayak ya udah aku bercandain aja gitu. Dan kayak udah obrolan akan selesai di situ. Jadi kayak don't take it seriously obrolan orang sih gitu. Karena kayak maksudnya kayak kadang kalau kita terlalu dengerin orang tuh jadi pressure on my head gitu kan, feeling guilty on our heart gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa gerak terkait apa yang kita mau gitu. Jadi kayak kalau emang ada omongan orang yang mungkin sebenarnya mungkin ngegelitik ya, ya kita gelitikin balik aja. Jadi kayak ya gitu. Dan ya everything is going fine sih sampai sekarang. Ya, bang mungkin kan abang udah nyampein banyak pembicaraan nih, banyak pembahasan untuk kali ini ya. Iya. Nah, abang ada pesan nggak buat kayak mahasiswa nih yang kayak dia bilang ke diri sendiri, wah, gue nggak bisa nih jadi Bang Jaim terlalu keren, Terlalu luar biasa. terlalu luar biasa gitu. Nah, menurut abang ada pesan nggak buat mereka yang pengen seperti abang nih? Oke, satu jangan jadi zaim. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Jadi diri kalian sendiri. Karena kayak jadi sosok orang itu hanya akan untuk kalian di jalan yang tidak kalian pilih. Jadi kalian tuh boleh nyari referensi dari aku. Aku mau banyak prestasi kayak Kak Zaim, aku mau misalkan magang di tempat bagus kayak Kak Zaim, aku mau misalkan jadi festival director kayak Kak Zaim. Tapi bukan jadi Kak Zaimnya gitu, tapi kayak how I achieve that point gitu, kamu bisa follow gitu. Tapi kayak to being person itu nggak akan terjadi gitu. Aku pun juga jadi di titik-titik sekarang, karena aku cerita sedikit dulu di kala maba. Fun fact-nya adalah aku tuh dulu maba, dari aku kecil sampai aku maba, aku tuh nggak suka bahasa Inggris guys. Jadi bahasa Inggrisku tuh bener-bener baru improve adalah di kuliah. Sedangkan banyak banget teman-teman kita bahkan dari SMP juga udah jago kan bahasa Inggris. Benar banget. Aku tertampar karena aku ikut organisasi eksternal dan itu full English. Pas dia jelasin di meeting pertama pakai bahasa Inggris, aku cuma bisa kayak, hah? Jadi kayak that's on my pressure pertama gitu kan, dan yang kayak akhirnya, oh gara-gara dia, aku harus bisa bahasa Inggris. Nah itu, jadi kayak kalau misalkan kalian tanya, apakah jadi seorang
Kazaim is the choices gitu, itu adalah is on you gitu. Kayak kamu harus jadi diri kamu sendiri dan menentukan jalan kamu sendiri gitu. Jadi orang lain itu nggak akan pernah bagus, tapi ambil jalan orang lain atau kayak jadiin mereka referensi untuk jalan orang lain, itu adalah salah satu opsi yang bisa kamu ambil gitu. Yang penting kamu tahu kenapa kamu mau ngelakuin itu, gimana kamu mau ngelakuin itu, dan apa dampaknya buat kamu ketika kamu ngelakuin itu gitu sih. Mungkin Bang untuk pertanyaan selanjutnya, gue mau langsung nanya ke personal diri aja nih Bang. Kayak sebenarnya kita tuh penasaran nah, MBTI Abang tuh apa? Soalnya kan gue kayak ngerasa beberapa orang kayak beberapa mahasiswa yang ngelihat tadinya ada yang tadinya introvert banget nih pas SMA-nya, kayak diem, capek, nggak ada energi buat ngapa-ngapain, tapi pas kuliah kayak dia sekali nyoba langsung ekstrovert mentok gitu, kayak transisinya gede banget. Nah malah sampai ada yang sebaliknya, yang tadinya SMA-nya aktif banget atau SMP-nya aktif banget, tapi pas kuliah kayak ngerasa aduh capek banget nih. Nah kira-kira Abang tuh mengikuti atau kena nggak transisi dari introvert ke ekstrovert atau ekstrovert ke introvert itu Bang? Aku sih dari dulu selalu extrovert ya teman-teman. Asik. Jadi MBTI aku tuh ENTJ gitu. Jadi kayak aku selalu senang berada di orang-orang ramai gitu. Tapi aku punya energi yang bisa low gitu. Tapi kayak aku sebenarnya recharge-ku yang paling seru adalah aku diajak ngobrol. Gitu. Jadi biasanya kalau aku lagi capek malah sebenarnya diajak ngobrol, tapi yang enggak yang bobot berat ya. Itu biasanya aku akan malah nge-recharge diri aku sendiri. Jadi kayak sampai waktu itu aku pernah sih maksudnya kayak nyoba tes MBTI kan 100 pertanyaan tuh ya. Aku itu pernah nyoba kayak 2 bulan sekali selama 1 semester, dan yang kayak ya aku ternyata nggak berubah. Soalnya waktu itu aku masih di titik yang belum percaya MBTI. Iya. Tapi kayak ternyata pas udah aku 3 kali coba, oh ya udahlah kayaknya memang aku seperti ini orangnya, yaitu ENTJ gitu. Jadi kayak ya aku ENTJ sih kayak gitu. Ya soalnya kan Bang, gua tuh tipikal orang yang tadinya kan SMP sama SMA-nya tuh enggak introvert banget sih, tapi kayak lebih ke capek banget kalau dalam kegiatan. Benar. Tapi entah kenapa pas kuliah gue ngerasa kayak ya gue udah saatnya berubah gitu. Makanya gue kayak ngerasa pas kuliah ini kayak termotivasi untuk ngikutin kayak mahasiswa aktif. Nah makanya gue dari situ kan termotivasi nih Bang. Nah mungkin kita pengen ini dong sedikit pesan dari Abang, kayak pesan-pesan yang Abang telah lakuin, terus Abang yang telah lakuin sampai kali ini untuk kedepannya. Ya kira-kira Abang juga ada harapan nggak buat diri Abang sama kampus tercinta kita nih, UPN Veteran Jakarta. Oke. Kalau misalkan ini berarti closing statement-nya aku gitu ya buat Ya boleh langsung. Jadi ada 3 hal yang aku selalu mention gitu kalau misalkan aku suka cerita ke orang. Yang pertama, know your value gitu. Jadi kalau emang kamu ngerasa you're really valuable gitu kan di orang-orang sekitar kamu, so good for you gitu. Tapi kalau kamu ngerasa kayak kamu masih punya banyak value yang perlu kamu achieve, so ya add for the all opportunity for yourself gitu kan, kayak do your best gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu harus ngerti kalau you really worthy as a person gitu. Jadi jangan selalu ngebandingin orang lain, jangan kayak terlalu banyak dengerin orang lain, jangan terlalu mensudutkan diri kamu kalau kamu di bawah orang lain gitu, because you really worthy at least in this time gitu. Jadi kayak cari worthy kamu sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah kayak ini mindset yang selalu aku bawa kemanapun aku berjalan sampai hari ini, yaitu kalau kamu takut, kalau kamu khawatir, kalau kamu riskan, kalau kamu ngerasa kayak it's really a big step do you unlock new opportunity, coba aja dulu. Coba aja dulu, is my principal value dari dulu sampai sekarang yang ngebuat aku selalu alhamdulillah merasa ringan ketika emang banyak hal-hal berat yang aku hadapin, at least sampai hari ini. So ya, dari itu. Thank you. Jujur keren banget sih. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Bang Zaim ini. Udah cukup lama ya. Terus kalau kata anak zaman sekarang mungkin kayak daging banget nih podcast kali ini. Benar sekali. Iya, jujur ngebuka banyak wawasan, insightful banget sih apa yang udah kita sharing hari ini ya. Kayak ternyata menjadi seorang mahasiswa itu bukan hanya soal nilai dan nilai tugas yang ada di transkrip aja ya Bang. Benar sekali. Kayak ternyata kita tuh juga perlu untuk hadir di tengah realita, di tengah keresahan, dan juga berani untuk mengambil peran alias coba aja dulu. Iya. Tapi benar juga sih ya Luna. Gue juga yang ngeliat kita ini bukan hanya berfokus pada nilai akademik saja seperti IPK, tapi juga senantiasa mengubah dan mengasah soft skill untuk nanti kita mempersiapkan di dunia pekerjaan. Dan kita sih ya, Iya. kita sih berharap ya dari pembicaraan hari ini tuh bisa membuka mata teman-teman kayak Open VJ supaya untuk lebih berani untuk melangkah, mencoba segala hal yang ingin dilakukan tanpa takut untuk jatuh. Dan juga semoga teman-teman bisa mengambil banyak hal positif yang udah kita lakuin hari ini ya. Benar sekali Luna. Dan
Mungkin untuk Bang Jaim, makasih ya Bang Jaim. Aduh, udah ngeluangin waktunya nih untuk jadi narasumber kita di MPS. Aku ya terima kasih. Thank you teman-teman, seru bisa ngobrol di siang hari ini teman-teman. Iya, good luck ya Bang Jaim untuk kuliah dan kegiatan organisasi kedepannya. Siap. Good luck juga teman-teman. Thank you. Iya. Yuk. Mungkin kita tutup aja mungkin untuk podcast kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai habis. Yo, terima kasih. Jangan lupa follow sosial media MPM dan tunggu konten-konten kita selanjutnya. See you Kemo Open VJ.